Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Yori Melis Angel, dan ditemani oleh rekan-rekan saya, Igede Wahyu Sudana, Kevin Julian Rahadinata, dan Rian Pratama Wijaya, akan menyampaikan presentasi kami mengenai pengembangan tempat wisata Khatulistiwa Park. Dan pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai nama dan tempat dari tempat ini. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nama tempat ini adalah Khatulistiwa Park, dan tempat ini merupakan tempat di mana Tugu Khatulistiwa atau Monumen Khatulistiwa berada. Secara spesifik, alamat dari tempat ini adalah di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara, Kota Pontianak. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan apa saja yang kami lakukan kepada tempat wisata ini, kami juga telah mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa website yang telah kami percayai. Dan ini merupakan website-website terpercaya di mana orang-orang dapat memberikan rating atau ulasannya mengenai tempat Khatulistiwa Park ini. Dan bisa dilihat pada slide ini, rating dari Khatulistiwa Park sendiri cenderung masih rendah. Seperti dilihat di TripAdvisor dan di id.foursquare.com, masih hanya mendapat 3,5 dari 5. Dan biasanya tempat wisata yang terkenal dan bagus itu mendapatkan rating sekitar 4,5. Jadi menurut kami, tempat wisata ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Namun sebelum itu, kami juga tidak ingin menghilangkan fungsi awal dari pembangunan tempat ini. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah sebagai tanda lintasan garis Khatulistiwa, sekaligus sebagai tempat terjadinya kulminasi matahari. Kulminasi matahari adalah kejadian ketika matahari berada tepat di atas kepala manusia. Dan kejadian ini biasanya orang-orang berkumpul ke Khatulistiwa Park untuk melakukan sebuah eksperimen di mana telur dapat berdiri tegak. Selain itu, Khatulistiwa Park juga dibangun sebagai sarana edukasi mengenai astronomi dan juga untuk menarik wisatawan. Nah, setelah itu kami juga mengelompokkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Khatulistiwa Park. Mengapa tempat wisata ini masih cenderung kurang menarik? Nah, setelah kami temukan ada 6 aspek utama mengapa tempat Khatulistiwa Park ini masih membutuhkan pengembangan. Yang pertama adalah mengenai sarana, di mana masih kurangnya pengembangan infrastruktur. Dan yang kedua adalah aktivitas, di mana masih minim aktivitas yang dapat dilakukan di dalam Khatulistiwa Park. Hal ini juga karena keterbatasan sarana dan fasilitas. Yang ketiga adalah mengenai minimnya keamanan, di mana masih sedikit jumlah CCTV dan penjaga atau pengawas ketika kami pergi ke sana. Dan yang keempat ada biaya operasional yang masih cenderung rendah, di mana ketika saya pergi ke sana, biaya masuknya hanya 2.000 per orang. Dan menurut saya, biaya segini masih belum cukup untuk memenuhi pembangunan operasional tempat ini. Yang kelima adalah kurangnya petunjuk atau petunjuk arah atau petunjuk lokasi di Khatulistiwa Park sendiri. Sehingga pengunjung yang baru pertama kali hadir bisa saja merasa bingung mengenai alur masuk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kurangnya rest point. Padahal Khatulistiwa Park sendiri cenderung merupakan tempat yang terkenal akan kepanasannya. Sehingga kurangnya rest point membuat pengunjung merasa kurang nyaman untuk datang ke tempat ini. Nah, ketika saya pergi sendiri, ada sebuah peristiwa unik di mana penjaganya bertanya kepada saya, apakah saya berasal dari luar Pontianak. Karena orang-orang lokal sendiri cenderung belum tertarik untuk datang ke dalam Khatulistiwa Park ini, sehingga pengembangan pun sangat penting untuk dilakukan. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Pratama Wijaya. Saya akan menjelaskan gambar objek dan daerah tempat. Berikut merupakan gambar objek pada wisata saat ini. Bisa dilihat gen masuknya yang mudah diakses, parkirannya yang luas, tampak keluar dari Tugu Khatulistiwa, dan tampak dalam dari Tugu Khatulistiwa. Selanjutnya ada gambar area komersil seperti toko souvenir, dan beberapa restoran. Selanjutnya kita dapat melihat patung burung elang, bola dunia, taman, dan area pinggir sungai. Berikut merupakan denah tempat yang kami ambil dari Google Maps. Bisa dilihat bahwa akses menuju Tugu Khatulistiwa itu sangat mudah dan jalannya yang besar. Jadi bisa dilalui oleh mobil maupun bus pariwisata. Berikut merupakan denah tempat sebelum pembangunan yang kami lakukan. Selanjutnya adalah potensi yang bisa dikembangkan. Dari segi attraction, Tugu Khatulistiwa ini merupakan daya tarik dari objek wisata ini. Menurut cerita dan mitos yang beredar di masyarakat, bahwa momen teknik kulminasi matahari dapat menjadikan kita awet muda. Hal ini sering dijadikan event di daerah tersebut. Pada Khatulistiwa Park sendiri, masih banyak area kosong yang dapat dikembangkan. Dapat Bapak Ibu sekalian lihat pada daerah dan gambar tempat sebelumnya bahwa masih banyak area dan bangunan yang belum difungsikan dengan baik. Kami berencana akan mengembangkan area dan bangunan tersebut untuk mendapatkan potensi yang lebih maksimal. Lalu ada bagian perairan yang memiliki potensi wisata air. Perairan di Sungai Kapuas ini sangat luas. Kami akan mengembangkan wisata air seperti air menari dan pertunjukan kapal, yang nantinya akan dijelaskan lebih detail.
Baik, selanjutnya target untuk dicapai. Jadi target yang kami lihat dari 4 aspek utama. Yang pertama dari aspek ekonomi. Ketika kami telah membangun fasilitas yang menambah daya tarik yang dibutuhkan, seperti area toko, kantin, dan souvenir, kami akan mengajak masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha mereka di sini. Alih ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, dari aspek rekreasi. Kami akan menjadikan Katulistiwa Park sebagai pusat rekreasi untuk masyarakat. Fungsinya adalah sebagai penyegaran kembali badan dan pikiran dari pengunjung. Yang ketiga, dari aspek pendidikan, kami akan memberikan edukasi untuk masyarakat mengenai astronomi, sejarah tubuh Katulistiwa, dan planetarium. Yang keempat, dari aspek keamanan, kami akan senantiasa memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan teknologi keamanan seperti CCTV dan penambahan jumlah petugas di beberapa spot. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi presentasi akan dilanjutkan oleh saya, IGD Wayu Sudana. Jadi kita akan mulai masuk pada rencana kasar pengembangan fasilitas di Katulistiwa Park. Nah, jadi ada beberapa perubahan yang akan kami terapkan. Yang pertama yaitu adalah gate masuk. Nah, jadi tampilan depan memberikan kesan tertentu bagi setiap orang, maka dari itu perlu adanya perubahan pada gate masuk objek wisata ini yang sebelumnya tidak ada, dan ketika perubahan dilakukan akan memberikan kesan yang baik pada objek wisata ini. Kemudian perubahan selanjutnya adalah tempat parkir. Nah, jadi sebelum tempat parkir ini berubah, ini hanyalah lahan kosong sehingga cara parkir tidak tertata. Nah, dengan membuat tempat parkir menjadi sedemikian rupa seperti yang tertera pada gambar tersebut, tempat parkir akan menjadi sedemikian indahnya. Jadi akan dilengkapi dengan area hijau sehingga membuat tempat parkir itu menjadi lebih terstruktur dan juga jauh lebih indah. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah pos jaga. Nah, jadi pos jaga dimaksudkan sebagai tempat petugas untuk berjaga di area parkir. Nah, jadi sehingga petugas tersebut dapat dengan siaga menangani masalah di area parkir, seperti pengunjung yang akan menyeberang, keluar atau masuk Katulistiwa Park, kemudian bisa mengatur tempat parkir dan juga menjaga area parkir. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah planetarium. Nah, jadi sebagaimana fungsi dari planetarium akan memberikan pengalaman bagi pengunjung untuk menikmati simulasi perbintangan alam semesta. Nah, dengan ini menambah minat dan pengetahuan pengunjung dalam berwisata sambil dengan belajar. Nah, kemudian selain itu pengunjung akan mendapat sertifikat bagi mereka yang mengikuti rangkaian acara di planetarium ini. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah rest point. Nah, jadi di Katulistiwa Park juga dilengkapi dengan rest point yang tersebar di berbagai titik di mana pengunjung dapat beristirahat sambil menikmati pemandangan yang ada. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah tower. Nah, jadi tower ini dimaksudkan sebagai tempat untuk menikmati objek wisata dari sudut pandang yang berbeda atau dari ketinggian. Nah, jadi tidak perlu khawatir, tower ini akan berdiri setinggi 3 meter dan memiliki pengaman di pinggirannya. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah Taman Indah. Nah, jadi selain sebagai tempat pengingat peristiwa kulminasi matahari dan wisata pendidikan, jadi Katulistiwa Park juga dilengkapi dengan Taman Indah sebagai area rekreasi bagi pengunjung sehingga pengunjung tidak akan merasa kebosanan ataupun jenuh berada di Katulistiwa Park. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah air menari. Nah, jadi objek ini merupakan air mancur yang bergerak secara teratur sehingga terlihat estetik, dilengkapi dengan cahaya yang berganti-ganti. Nah, jadi objek ini dipertunjukkan setiap hari pada jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kemudian perubahan berikutnya adalah fotografer dan pemandu wisata. Nah, jadi kami berencana untuk mengajak masyarakat setempat untuk menjadi fotografer dan pemandu wisata yang mana membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, untuk pemandu wisata sendiri dipekerjakan sebagai petugas di Katulistiwa Park. Kemudian jasa pemandu wisata sendiri akan dipatok harga sebesar Rp20.000, sedangkan untuk fotografer akan dibebaskan bagi masyarakat yang ingin membuka jasanya sendiri dengan syarat sekedar mendaftar tanpa adanya regulasi patokan biaya jasa yang akan dipungut. Nah, itu dia rancangan kasar pengembangan fasilitas. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, perkenalkan, saya Kevin Julian Radinata akan menjelaskan rencana kasar pengembangan aktivitas di Taman Katulistiwa ini. Karena pada kota Pontianak sendiri, terdapat banyak komunitas pencinta hewan, dan kami melihat ada potensi dari kami mengembangkan tempat wisata ini yang menargetkan berbagai komunitas hewan yang ada di Pontianak, sehingga tempat wisata Katulistiwa ini dapat menjadi tempat diadakannya festival hewan. Pengembang taman wisata dapat bekerjasama dengan pengurus dari berbagai komunitas pencinta hewan untuk dapat melaksanakan festival hewan pada area taman wisata ini.
Dari pengembang, kami memberikan sebuah regulasi terhadap pelaksananya festival hewan ini, yaitu hewan milik atau peliharaan pengunjung tidak berpotensi merusak lingkungan, membahayakan pengunjung lain, serta dapat dikontrol penuh oleh pemelihara hewan tersebut. Lalu setiap bulannya, Taman Khatulistiwa dapat menggelar pameran budaya. Pameran ini mempertunjukkan karya atau kerajinan hasil dari kreativitas masyarakat setempat. Pameran ini digelar pada area komersil atau area tengah Taman Wisata Khatulistiwa. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas ini yang ada gantungan dari payung berwarna-warni. Nah, di situ letak pameran budaya digelar. Masyarakat yang ingin mendaftarkan hasil karya atau kerajinannya dapat mendaftarkan 1 minggu sebelum festival ini dimulai. Pengembangan berikutnya adalah pertunjukan malam kapal cahaya. Pertunjukan malam kapal cahaya dipertunjukkan setiap 3 bulan sekali pada akhir bulan. Pertunjukan ini mempertontonkan kapal yang dihias unik dan menarik dengan lampu cahaya berwarna-warni dan berjalan berurutan seperti layaknya sebuah pawai. Kapal yang dipertunjukkan tersebut berasal dari hasil kompetisi kapal hias yang diadakan pengembang Taman Wisata Khatulistiwa. Jadi diadakan sebuah event, perlombaan untuk menghias kapal yang pemenangnya bisa mendapatkan hadiah berupa piala dan sejumlah uang tunai. Sekaligus kompetisi tersebut dipertontonkan kepada pengunjung Taman Wisata Khatulistiwa Park pada pukul 7 hingga 8 malam. Pengunjung dapat menonton pertunjukan ini pada area tepian sungai Taman Khatulistiwa. Berikutnya, Taman Wisata Khatulistiwa dapat mengadakan festival musik sendiri ataupun dapat menyewakan tempat untuk orang luar yang ingin menggelar festival atau konser musik di area Taman Wisata ini. Festival musik yang diadakan oleh pengelola taman merupakan kompetisi band yang dapat diikuti oleh masyarakat Pontianak sendiri yang berminat dalam bidang musik, dan juga dapat menjadi sarana mereka untuk menampilkan kemampuan mereka di hadapan penonton. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengembangan aktivitas pada taman wisata ini selain berdampak baik pada partisipan lomba, juga berdampak baik terhadap pengunjung dan juga taman wisata itu sendiri. Pengunjung dapat menerima hiburan dari festival atau pertunjukan yang diadakan, serta taman wisata juga mendapatkan keuntungan baik secara material maupun non-material dari meningkatnya pengunjung yang datang karena diadakannya acara tersebut. Kita bisa lihat hasil dana akhir setelah kelompok kami menambahkan berbagai macam kebaruan dalam pengembangan fasilitas dan juga aktivitas. Di sini kita bisa melihat letak atau lokasi di mana saja ada toilet, alat pemadam api, tempat sampah, dan juga CCTV yang sudah kami tambahkan dan kami tandai di sini melalui ikon-ikon yang tersebar pada area yang strategis. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan masing-masing area pada taman wisata ini. Yang pertama, area parkir. Arus keluar masuk kendaraan di sini sudah teratur daripada sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar, di situ sudah ada garis acuan alur arus keluar masuk kendaraan. Yang pertama kali pengunjung datangi setelah membeli tiket masuk adalah area monumen. Area ini merupakan area edukasi yang menjadi fokus utama dari taman wisata ini sebagai taman wisata edukasi. Dalam area ini terdapat monumen Khatulistiwa itu sendiri dan juga planetarium. Lalu area tengah atau area komersil. Masih sama seperti sebelumnya, area ini diisi toko souvenir, rumah makan atau kantin, lalu terdapat juga klinik dan juga toilet umum. Lalu area taman. Pada area ini terdapat beberapa rest point, lalu juga terdapat tower taman dan juga kolam. Berikutnya area tepian sungai. Area ini merupakan area untuk melihat pemandangan sungai Kapuas, juga area untuk menonton pertunjukan kapal malam cahaya pada malam hari. Pada area tepian sungai ini terdapat air mancur menari dan juga kapal resto di bagian sisi kiri area ini. Lalu area lapangan terbuka hijau. Area ini cukup luas, dapat dimanfaatkan untuk diadakannya festival hewan dan festival musik. Karena dapat ditempati orang dalam jumlah yang banyak, lapangan ini dapat disewa oleh siapapun yang ingin menggelar acara pada area ini. Nah, lalu tahapan pengembangannya seperti apa? Karena kita menitik beratkan Taman Wisata Khatulistiwa sebagai taman edukasi, yang kita bisa tahu unsur utamanya dalam wisata ini adalah monumen Khatulistiwanya, di mana memiliki latar belakang astronomis dan juga geografis. Maka dari itu kami memprioritaskan pembangunan yang ada pada area monumen atau yang disebut area edukasi terlebih dahulu. Contohnya memprioritaskan pembangunan planetarium sebagai langkah awal pengembangan taman wisata ini. Berikutnya bisa dilanjut rekonstruksi taman dan juga tempat parkir dan yang lain-lainnya seperti membenahi area tepian sungai, penambahan toilet, CCTV, tempat sampah, dan juga alat pemadam api. Demikian ide rancangan pariwisata Khatulistiwa Park yang dapat kami paparkan. Sekiranya Bapak Ibu bisa mendukung proyek yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih.